Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Bangkit TV dimanapun berada, saya doakan sahabat Bangkit TV sehat selalu. Kali ini ada sebuah video menarik Gus Muwafiq. Walaupun NU sering dihina oleh seseorang, salah satunya yaitu Faisal Assegaf. Ini cuplikannya. Kenapa saya menentang pengkultusan terhadap Hasyim Asy'ari? Karena itu semua dibuat bukan untuk kepentingan umat. Organisasi dengan simbol Hasyim Asy'ari ini dibuat untuk kepentingan melayani segelintir orang dari keluarga mereka. Tapi NU punya jimat yang menyelamatkan. Selengkapnya silahkan simak video Gus Muwafiq berikut ini. Seluruh manusia ini tidak pernah lepas, pasti ada pengasuhnya untuk dihantarkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lah kita ini termasuk manusia yang diasuh oleh Nabi terakhir Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita ini asuhannya Nabi Muhammad. Cuman kita sendiri sudah nggak ketemu Nabi Muhammad. Jadi kita ini asuhannya Nabi Muhammad, tapi kita nggak ketemu sama Nabi Muhammad. Makanya kita ini ya begini nih modelnya. Yang diasuh langsung sama Nabi Muhammad ini di Makkah sana, namanya sahabat. Kemudian Rasul meninggal, sahabat ini ngasuh generasi berikutnya namanya tabi'in. Lah tabi'in meninggal, ditinggal sahabat, ngasuh generasi berikutnya namanya tabi'ut tabi'in. Lah tabi'ut tabi'in ngasuh generasi berikutnya namanya tabi'ut tabi'in. Lah kita ini asuhannya siapa? Asuhannya al-ulama warasatul anbiya. Kita ini pengikut Rasulullah tapi di bawah asuhan para ulama. Makanya biar kita ini nggak lupa bahwa kita ini adalah hanya asuhannya para ulama, maka kita dibikinkan wadah namanya Nahdlatul Ulama. Ben gak lali, biar gak lupa kalau kita ini berkedudukan muridnya ulama, walaupun namanya gak gagah. Nahdlatul Ulama ini namanya gak gagah tapi menyelamatkan. Ada yang gagah, Ansarut Tauhid, itu gagah namanya, keren. Bagi anak milenial itu top, itu Ansarut Tauhid. Ada namanya apa? Ini terakhir ini, Front Pembela Islam, gagah namanya. Iya, ada ini gagah, namanya gagah, membanggakan. Yang satu yang besar ada namanya ya misalnya Muhammadiyah, itu kan gagah namanya kan, bolone Nabi Muhammad itu kan gagah. Terus Majelis Tafsir Al-Quran itu kan gagah. Nek Nahdlatul Ulama itu kan tidak patek keren, karena ulama itu kalau di kampung namanya kiai. Lah kiai itu kadang utang rokok barang. Iya, gak keren. Sarungnya ya paling 50.000 gitu. Makanya, tapi ini nama jimat ini yang akhirnya menyelamatkan orang sadar betul kalau pangkatnya muridnya ulama. Karena milenial ini membuat orang lupa. Sekarang banyak orang di generasinya ulama
tapi nggak mau dimong sama ulama, langsung minta diasuh sama Sahih Bukhari Muslim ini yang iya kan, langsung. Karena milenial itu cepatnya luar biasa. Saya dulu waktu masih seusia sampean ya, pengen melihat gajah Afrika, saya mesti menunggu flora dan fauna lama. Sekarang mana ada orang nunggu flora dan fauna? Gak ada. Wong dunia itu ada di handphone. Tengu Afrika keluar. Ini milenial, milenial. Gajah Afrika. Ini langsung di sini. Dulu zaman saya yang namanya jatuh cinta, itu menyakitkan. Lah itu menyakitkan. Menulis surat cinta, kertasnya warnanya pink, baunya wangi, terus ditulis kirim ke pos, seminggu berdebar-debar. Ini zaman saya, Dek, aku tahu engkau di sana. Aja guyu toh. Ini sekedar contoh milenial dan bukan ini. Saya bukan produk milenial tapi ngalami milenial. Dek, aku tahu kau di sana. Ada dalam penjara suci. Anu neng ini kalau bahasa Inggrisnya itu di holy prison. Oh, di penjara suci. Loh ya. Jarak yang jauh tidak memungkinkan kita untuk bertemu, tapi aku yakin kerinduan kita hari ini, kita berada di bawah sinar rembulan yang sama. Terus dikirim ke pos, terus berdebar-debar sampai lihat cagak itu seperti lihat wajahnya. Rindu itu berat. Jangan rindu. Itu berat. Nah, anak milenial itu enggak ngerasakan itu. Langsung dipoto jepret gitu kan. Terus dikirim. Terus bawahnya ditulisi mah itu. Ini anak milenial. Rayuannya juga aneh. Kalau zaman saya rayuannya, Dek, wajahmu seperti purnama. Anak milenial nggak mengenal itu. Dek, kenapa Mas? Apakah bapakmu sipir penjara? Kenapa? Karena engkau mampu memenjarakan aku dalam hatimu. Iya nih, ini milenial. Nah, pada saat yang sama orang sekarang belajar agama ini juga mudah, langsung diketik aja hadis tentang wudu, keluar Bukhari ini keluar. Apa yang terjadi? Akhirnya sekarang manusia ini bisa belajar sampai ke sumber, langsung pada sumbernya karena bisa ngakses secara langsung. Hasilnya apa? Rata-rata terus lupa kalau mereka ini bukan eranya sahabat. Langsung begitu bisa baca ke sumber langsung, perasaannya hidup di zaman Rasulullah. Lah maka sekarang banyak orang tiba-tiba melupakan ini tahun 2019, langsung ngelompat ke sini. Makanya banyak yang konslet. Kejauhan ini ngelompatnya. Nah inilah. Ini milenial itu menghasilkan generasi seperti ini yang akhirnya tidak ada lagi yang ngasuh, gak ada pengasuhnya. Kita dulu ngaji di depan kiai ada yang ngasuh, dapat ilmu, dapat akhlak.
Sekarang nggak ada pengasuhnya, yang ngasuh adalah dunia virtual. Iya, milenial langsung dunia virtual, langsung diasuh sama Syekhul Googli, langsung diasuh di sini. Maka orang mengalami kehilangan 4 lompatan hermeneutika. Nah, ini tak saudara kiai milenial itu. Orang mengalami kehilangan 4 lompatan hermeneutika. Hermeneutika 1, Rasulullah itu mengalami fase namanya real life, kenyataan hidup. Yang tahu ya Rasulullah dan para sahabat. Kemudian mengalami lompatan kedua namanya narasi, cerita. Nah, setelah itu ngelompat ke hermeneutika 3 namanya historiografi, penulisan. Nah, keempat namanya ideologi. Ini fase sebenarnya adalah fase sudah dalam dunia keyakinan. Begitu orang ini ngelompat ke sini karena ketemu dengan sumber cerita langsung, dia lupa bahwa ada yang